Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan menikmati Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Kita tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga itulah yang menjadi kekuatan. Kita boleh bertahan, ya. Kita boleh kuat di tengah-tengah kondisi, situasi yang semakin sulit. Sore hari ini saya akan berikan judul, firman Tuhan adalah tetap bertahan di hempas badai. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Ibrani ini, dia mau menjelaskan dan mau mengarahkan kepada orang-orang percaya yang ada pada saat itu, yang menerima surat ini, bahwa pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus adalah sebuah kepastian. Sekali lagi, keselamatan di dalam Yesus yang kita harapkan itu adalah sebuah kepastian. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Nah, mengapa ini perlu disampaikan? Sebab hal ini disampaikan karena mulai ada keraguan-raguan, mulai ada kebimbangan. Bahkan mereka berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Bahkan Allah telah melupakan apa yang mereka sudah lakukan untuk namanya dalam melayani. Itu sebabnya di ayat yang ke-10 penulis berkata bahwa sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi dikatakan bukan Allah tidak adil sehingga Allah melupakan setiap pekerjaanmu. Setiap kasih yang ditunjukkan, bahkan pelayanan yang dilakukan, Allah tidak melupakan. Mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu semua telah dilupakan oleh Allah. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan. Itu sebabnya sangat penting untuk selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Bukan saja hanya orang-orang Ibrani pada waktu itu yang sudah percaya kepada Yesus yang harus diingatkan, yang harus diteguhkan bahwa pengharapan di dalam Yesus itu tidak sia-sia. Pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus, bahkan segala sesuatu yang dilakukan untuk Yesus, Allah tidak pernah lupa.
Allah tidak pernah lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani bukan sekedar kita tunjukkan bahwa kita sedang melayani. Begitu juga dengan percaya kita kepada Allah, bukan sekedar percaya. Tetapi dibuktikan bahwa percaya kita adalah percaya yang kuat, berdaya tahan, serta tidak mudah digoyahkan. Amin. Kita tidak sekedar hanya percaya kepada Yesus, kita tidak sekedar melayani, tetapi lebih jauh bahwa hidup kekristenan kita, hidup percaya kita, hidup beriman kita kepada Allah tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah diombang-ambingkan. Jangan sampai ada keraguan, kebimbangan, bahkan ketidakpercayaan di dalam diri kita tentang janji Tuhan dan keselamatan yang Dia karuniakan kepada kita. Di dalam kita mengikut Tuhan, apalagi di dalam kita melayani, tentu tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan melupakan setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan kasih kita dalam melayani yang kita tunjukkan, Allah akan selalu ingat hal itu. Bukankah Alkitab dia berkata, segelas air putih saja seseorang tidak akan pernah kehilangan upahnya. Amin. Segelas air putih saja. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan dalam kita melayani, baik sesama jemaat melayani hamba-hamba Tuhan, bahkan siapapun yang kita layani, ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka sesungguhnya tidak akan kehilangan upah. Atau dengan kata lain bahwa Allah tidak melupakan apa yang kita lakukan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita tidak mudah digoyahkan? Bagaimana supaya kita tidak gampang digoyahkan iman atau pengharapan kita? Apalagi kalau kita mulai berpikir bahwa Allah melupakan kita. Yang pertama yang saya catat adalah milikilah pengharapan. Memiliki pengharapan. Alasan yang kuat bagi seseorang mengapa dia harus memiliki pengharapan, karena begitu jelas apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa pengharapan adalah sau yang kuat. Jadi mengapa kita harus memiliki pengharapan? Karena jelas dikatakan pengharapan itu digambarkan sebagai sau yang kuat. Sebuah kapal yang besar wajib dia memiliki sau atau jangkar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kapal tersebut dapat dikendalikan atau ditahan jika ada sesuatu yang akan menghantamnya. Sau atau jangkar adalah benda yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sebuah kapal yang begitu besar. Tetapi walaupun sau atau jangkar ini sangat kecil,
benda ini sekali lagi dia dapat menahan sebuah kapal yang besar. Coba lihat gambar ini. Kapal ini. Ya. Kalau dia tidak punya apa yang namanya jangkar, itu yang ada di gambar kecil. Yang menahan kapal ini. Kalau dia tidak punya jangkar, maka ada gelombang, maka kapal itu akan dibawa ke sana kemari. Dapat dipastikan kondisi dari kapal yang tidak memiliki sebuah jangkar, dia akan mengalami kerusakan yang hebat. Demikian juga dengan kekristenan kita. Tanpa kita punya pengharapan atau tanpa kita punya sau yang kuat di dalam diri kita, maka kita akan mudah dihancurkan oleh berbagai badai kehidupan. Hidup kita tanpa pengharapan, maka kita mudah digoyahkan. Kita mudah dibawa oleh arus kalau kita tanpa pengharapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah pengharapan itu. Amin. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu, pengharapan yang seperti apa yang harus kita miliki? Kita harus punya pengharapan. Tetapi pengharapan yang bagaimana yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus punya pengharapan. Yang kedua adalah pengharapan kita adalah pengharapan yang tertanam atau tertambat kuat. Sekali lagi, pengharapan kita itu harus tertanam dan tertambat kuat. Pengharapan yang kuat adalah pengharapan yang tertanam, tertambat kuat sampai ke dasarnya. Sebuah kapal dia boleh memiliki jangkar. Tetapi apalah artinya kalau itu tidak tertanam sampai ke dasarnya. Kapal tersebut masih bisa mengalami kerusakan. Karena gelombang yang besar yang bisa membawanya. Kenapa? Karena jangkarnya, saunya tidak tertambat atau tertanam kuat. Tertanam atau tertambat kuat artinya seseorang harus sungguh-sungguh menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi pengharapan yang kita miliki ini adalah pengharapan yang kita hanya taruh sungguh-sungguh kepada Allah. Di Ibrani 6 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kita harus menunjukkan kesungguhan kita agar supaya pengharapan kita ini menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Paulus, kita melihat dalam Kisah 24 ayat yang ke-15, ketika dia ditangkap dan diperhadapkan di depan Felix untuk didakwa, maka saat itu ia menyampaikan pembelaannya. Paulus berkata, aku menaruh pengharapan kepada Allah. Ketika dia ditangkap dan harus didakwa. Bandingkan dengan Kisah 26 ayat yang ke-7, pada waktu dia di hadapan Agripa. Paulus juga berkata, karena pengharapan itulah kami didakwa. Artinya ketika
ketika Paulus menaruh pengharapan kepada Allah, dia tunjukkan kesungguhannya. Perhatikan, sekalipun ada ancaman, maka dia tidak takut. Dia tidak bisa digoyahkan, apalagi menyangkal Tuhan. Sekalipun dia ditangkap, sekalipun sudah ada ancaman yang harus dia hadapi, tetapi ketika dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka pengharapan itu adalah pengharapan yang kuat, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dan tidak bisa digoyahkan. Begitu juga dengan kekristenan kita. Dengan hidup kita, bahwa jika kita punya pengharapan yang kuat dan tertambat kuat kepada Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah meragukan janji Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah meragukan setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena pengharapan kita itu kuat, tertanam kuat kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita punya pengharapan. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang hanya tertuju, tertanam kuat kepada Yesus Kristus. Sehingga kalau kita punya pengharapan yang tertanam kuat kepada Yesus, maka kita tidak mudah digoyahkan. Amin. Bukankah kita selalu diajarkan ya oleh Bapak Gembala, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak boleh digoyahkan. Jangan sampai iman percaya kita digoyahkan. Tetapi biarlah hidup kita, kekristenan kita menjadi kekristenan yang kuat. Terus tertanam. Pengharapan kita tertambat kuat hanya kepada Yesus. Sekalipun beratnya tantangan yang harus kita hadapi, tetaplah pengharapan kita tertanam kuat kepada Yesus. Ada kata-kata bijak dari MRM. Sekecil apapun pengharapanmu, jika itu tertanam kuat di dalam Tuhan, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Sekecil apapun pengharapan kita, kalau itu tertambat kuat kepada Tuhan, tertanam kuat di dalam Tuhan, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kuatnya seseorang dalam menghadapi badai kehidupan terletak kepada seberapa dalam pengharapannya tertanam kepada Allah. Sekali lagi, kuatnya kekristenan kita dalam menghadapi segala macam pergumulan terletak kepada seberapa dalamnya pengharapan kita tertanam kepada Allah, tertambat kepada Allah. Semakin dalam kita tertanam kepada Allah, maka kita akan semakin kuat dan tidak bisa digoyahkan. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Dan kalau kita yang kecil tertanam kepada Allah yang besar, Allah yang luar biasa, siapa yang bisa menggoyahkan kita? Persoalan, masalah, di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apa. Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang ketika Dia menolong kita, maka tidak ada yang mustahil. Kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Milikilah pengharapan kuat di dalam diri kita kepada Allah, agar kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Kalau ada orang yang mulai kecewa, kalau ada orang yang mulai menjauh dari Tuhan, kalau ada orang yang mulai tidak setia kepada Tuhan, maka perlu dipertanyakan, bagaimana dengan pengharapannya kepada Allah? Apakah benar-benar dia tertanam kuat kepada Allah atau tidak? Karena orang yang tertanam kuat kepada Allah, dia tidak akan pernah mudah kecewa. Sebab yang dia lihat adalah Allah yang besar, bukan persoalan yang besar. Amin. Yang dia lihat bukan persoalan yang semakin sulit, tetapi dia lihat bagaimana besarnya pertolongan Tuhan yang akan dia alami. Karena apa? Dia tertanam kuat kepada Allah. Itu sebabnya miliki pengharapan yang tertanam, yang tertambat kuat kepada Allah. Yang ketiga, berpegang teguh kepada pengharapan. Bagaimana agar tidak mudah digoyahkan, tertanam kuat, dan terus berpegang teguh kepada pengharapan. Dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 19, dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di dalam Allah itu pasti. Karena pengharapan itu seperti sau yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di dalam tabernakel, belakang tabir itu menunjuk kepada ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus ini terdapat tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan. Jadi, pengharapan dalam Yesus itu telah terikat sampai kepada kekekalan. Jadi inilah yang menjadi sebuah kepastian kita di dalam pengharapan kita akan keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau pengharapan kita di dalam Yesus adalah sebuah kepastian, maka apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan itu di dalam Yesus yang sudah dilakukan Yesus itu adalah sebuah kepastian. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Karena itu adalah kepastian. Artinya jangan kita lepaskan pengharapan kita kepada Allah. Jangan kita lepaskan pengharapan kita kepada Allah. Tentu saja kalau kita berbicara pengharapan di dalam Yesus adalah sebuah kepastian, bukan berarti semua tidak melalui proses. Dalam kita menanti, berharap kepada Tuhan, prosesnya bisa cepat, tetapi tidak menutup kemungkinan butuh waktu panjang untuk seseorang menerimanya. Nah, itu sebabnya apa yang kita lakukan dalam kita berpegang teguh kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti seorang yang bernama Abraham. Di ayat yang ke-15 dikatakan, dia menanti dengan sabar dalam pengharapan.
Di Roma 15 ayat 4 juga, kita harus tetap tekun dan setia dalam pengharapan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini Abraham, dia berpegang teguh. Itu sebabnya dia menanti dengan sabar. Abraham adalah contoh yang menerima janji, tetapi cukup lama baru ia mendapatkannya. Disinilah dibutuhkan apa yang namanya menanti dengan sabar. Amin. Pengharapan yang kuat dibuktikan di dalam dia menanti dengan sabar. Kuatnya seseorang atau tidak dapat diuji oleh waktu yang begitu lama atau panjang. Terkadang untuk melihat apakah kita orang yang sabar atau tidak, waktulah yang akan membuktikan. Bagaimana kuatnya pengharapan kita atau tidak, waktulah yang akan membuktikan. Itu sebabnya jangan rusak masa depan yang begitu gilang gemilang karena ketidaksabaran yang ditunjukkan dalam kita menanti. Ada contoh di dalam Alkitab, karena dia tidak punya kesabaran, karena dia tidak sabar di dalam menanti, maka dia rusak masa depannya. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 bagian A. Seharusnya tampuk kepemimpinan kerajaan Israel terus-menerus dipegang oleh Saul dan keturunannya. Tetapi karena ketidaksabaran di dalam menanti Samuel, maka Saul melanggar aturan atau perintah Tuhan sehingga diberikan kepada orang lain. Karena apa? Dia tidak menanti dengan sabar. Dia tidak kuat. Allah tidak pernah melupakan apa yang dijanjikan. Namun untuk mendapatkan janjinya dibutuhkan kesabaran bagi kita untuk menantinya. Pengharapan kita harus kuat. Dalam kita menanti, maka yang Allah mau adalah kita menanti dengan sabar. Ada sebuah proses yang harus kita jalani. Ada sebuah proses yang harus kita terima untuk kita melihat setiap janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Di sanalah Allah mau melihat apakah pengharapan kita adalah pengharapan yang tertanam kuat di dalam Tuhan atau tidak. Di sanalah Allah mau melihat apakah kita kuat berpegang teguh kepada pengharapan kepada Allah atau tidak. Waktulah yang akan membuktikan. Waktulah yang akan menguji setiap pengharapan kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah. Pelayanan kita kepada Allah. Itu semua akan dibuktikan oleh waktu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Teruslah bertahan. Teruslah bersabar. Teruslah menanti. Tertanam kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan kita jangan mudah digoyah. Pengharapan kita kepada Tuhan harus terus diperkuat. Dan bagaimana supaya pengharapan kita terus kuat di dalam Tuhan? Terus melekat kepada Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Tangkap setiap firman Allah yang diberikan. Tanamkan firman Allah di dalam hidup kita. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan terus diperkuat. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah digoyahkan. Dan kita menjadi orang-orang yang terus menanti dengan sabar. Sekalipun proses-proses yang kita hadapi itu, hari-hari ini semakin sulit, semakin sukar. Tetapi ada waktunya, ketika Allah menjawab setiap apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Yang Allah boleh kerjakan di dalam setiap hidup kita. Kalau hari ini kita belum mendapatkan jawaban atas apa yang kita gumulkan, bersabarlah. Tunggulah waktu Tuhan. Tidak menutup kemungkinan tujuan Allah adalah mau melihat sejauh mana ketaatan dan kesabaran kita di dalam kita menanti. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Dikatakan seperti petani, dia menanti dengan sabar karena ada sesuatu yang berharga yang akan tumbuh dari tanahnya. Demikian dengan hidup kekristenan kita. Pengharapan kita kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang mulia dan berharga dalam hidup kita. Kalau kita terus menanti dengan sabar. Kalau kita terus tertanam kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Karena yang berjanji bukan manusia. Yang berjanji bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi yang berjanji dalam hidup kita. Dan kita menaruh pengharapan kepadanya adalah Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Orang lain bisa mengecewakan kita. Keluarga kita, orang tua, anak-anak. Sekalipun mereka punya hubungan yang dekat dengan kita. Mereka bisa kecewakan kita. Tetapi Allah yang kita taruh pengharapan, dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya tunggu, menanti dengan sabar. Yakobus 5 ayat 8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi di dalam kita menanti dengan sabar, dikatakan kamu harus meneguhkan hatimu. Hati kita harus tetap kuat. Hati kita harus tetap kokoh. Jangan mudah digoyahkan. Dalam kita menanti dengan sabar. Karena Alkitab berkata, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh Bapak Gembala, tujuannya adalah supaya kita menangkap firman Tuhan itu. Kita memegang kuat firman Allah itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang menanti dengan sabar. Amin. Kita punya kesabaran. Ketika Tuhan berbicara, bersabarlah. Maka kita harus bersabar. Amin. Masalah atau pergumulan dapat membentuk kita menjadi dewasa. Tetapi
kesabaranlah yang membuat kita dapat bertahan. Amin. Masalah atau pergumulan bisa membentuk kita menjadi dewasa. Tetapi orang yang terus punya kesabaran, dia itu akan membuat dapat bertahan. Kesimpulannya, Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah pengharapanmu kepada Tuhan kuat, tidak tergoyahkan, karena pengharapanmu kepada Tuhan adalah sebuah kepastian. Pengharapanmu kepada Tuhan tidak sia-sia. Itu pasti. Itu sebabnya kuat pengharapan kita. Menjadi jemaat yang kuat serta terus bertahan dalam berbagai kesulitan. Permasalahan hidup adalah memiliki pengharapan. Tertanam kuat pengharapan kita kepada Tuhan dan terus berpegang pada pengharapan dengan terus menanti dengan sabar setiap janji-janji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Tuhan adalah kepastian.